Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita mempelajari tentang pengertian infak dan sedekah, untuk kali ini kita akan mempelajari macam-macam infak dan sedekah dari tinjauan mana saja. Macam-macam infak dan sedekah. Infak dan sedekah ditinjau dari segi hukum. Jadi infak dan sedekah itu ada 5 hukum. Ada infak sedekah yang hukumnya wajib, contohnya menunaikan zakat, ini merupakan infak yang wajib. Menafkahi keluarga, ini juga wajib. Membantu seseorang yang sedang membutuhkan, ini hukumnya sedekah yang wajib. Nomor 2 sunnah, mengisi kotak amal masjid, mengasihi pengemis, ini sunnah. Jadi apabila kita melakukan akan mendapat pahala, jika tidak melakukan maka tidak mendapat dosa. Yang nomor 3 hukum makruh, infak dan sedekah yang hukumnya makruh, seperti memberikan sesuatu yang makruh kepada seseorang. Contoh, kita mendapatkan barang temuan, nominalnya sedikit, anggaplah 1000, kita kasihkan ke temannya, nah, ini makruh, lebih baik tidak dilakukan. Nomor 4 mubah, yaitu memberikan makanan jajan kepada seseorang yang tidak membutuhkan. Contoh, memberikan jajan kepada teman tidak membutuhkan, kita beri, itu boleh. Tapi infak dan sedekah mubah ini juga bisa mendapatkan kesunahan apabila kita niati membantu atau untuk menjalin hubungan yang baik, ini juga boleh. Yang kelima adalah infak dan sedekah yang haram dilakukan, seperti memberikan barang haram. Kita memberikan makanan kotor kepada teman, ini tidak boleh. Atau memberikan makanan hasil mencuri, kita kasihkan kepada teman, ini juga tidak diperbolehkan. Kita lanjut. Macam-macam sedekah ditinjau dari segi pahalanya. Jadi sedekah ketika ditinjau dari kita mendapat pahalanya ada 2. Satu, ada sedekah yang pahalanya tidak mengalir. Jadi sedekah yang pahalanya hanya didapat ketika memberi. Kita memberi uang 10.000 ya, imbalannya adalah 10.700 kali lipat. Infak pada umumnya seperti memberi uang kepada keluarga, memberi uang atau makanan kepada fakir miskin, dan lain-lain. Ada sedekah yang pahalanya terus mengalir sampai kapanpun, meskipun kita sudah meninggal. Meskipun seseorang yang memberikan sedekah ini sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Apakah itu? Yaitu sedekah jariyah. Mungkin dari anak-anak ada yang pernah dengar tentang hadis yang mengatakan idza mata ibnu adam in qata'ah amaluhu illa salasah. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Nomor 2, sedekah jariyah. Nomor 3, doa anak soleh kepada kedua orang tuanya. Jadi ini sedekah jariyah atau yang sering kita kenal dengan wakaf. Biasanya ada musola wakaf, kan sering ada musola ini diwakafkan pada tanggal ini, seperti itu. Nah, untuk keterangan wakaf kita simak setelah ini. Terus ya, sebelum kita membahas tentang wakaf, kenapa infak dalam segi pahala ini tidak saya bagi? Soalnya
infak ini cangkupannya lebih luas. Jadi semua yang bersifat mengeluarkan harta sesuai kemampuan bisa dinamakan infak. Intinya infak itu adalah membelanjakan harta di jalan Allah, itu sudah infak. Bisa mencakupi sedekah, tapi sedekah yang menggunakan harta benda. Tapi kalau sedekah dengan jasa ataupun tenaga atau selain harta benda tidak bisa dinamakan infak, karena infak hanya tertentu kepada harta benda. Seperti yang saya janjikan tadi, kita akan sedikit membahas wakaf. Wakaf itu adalah menjadikan harta yang tahan lama untuk dimanfaatkan dengan baik dan halal. Contoh, saya punya tanah 1 hektar. Saya bilang ke Pak RT, Pak RT, saya mewakafkan tanah saya untuk dijadikan masjid. Wakaf itu hanya tertentu kepada barang atau benda atau harta yang tahan lama. Contohnya tadi seperti tanah, karena tanah tidak akan hancur. Seperti Al-Quran, biasanya kita sering juga melihat ada tulisan Al-Quran, di pinggirnya tulisan wakaf. Al-Quran juga tahan lama, tidak mudah rusak. Seumpamanya kita mewakafkan pisang atau nasi itu tidak boleh, karena tidak tahan lama. Mungkin 1 hari atau 2 hari sudah basi ataupun membusuk. Keterangan yang terakhir untuk wakaf, harta yang sudah diwakafkan maka hak milik menjadi milik Allah semata. Jadi contoh tadi saya yang menyebutkan saya mewakafkan tanah saya seluas 1 hektar untuk dijadikan masjid, maka tanah yang sudah saya jadikan masjid tidak boleh saya ambil kembali, atau tidak boleh juga diambil oleh orang lain, atau dinamakan atas milik siapa, si A, si B, si Z, tidak boleh, karena status benda yang sudah diwakafkan atau harta yang diwakafkan itu adalah milik Allah yang digunakan untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan bersama. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan di grup atau juga bisa japri. Kalau sempat saya jawab, kalau tidak sempat saya buat PR. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.